Karakter sukses. Meniti sukses-sukses kecil untuk mencapai sukses yang besar. Nah, di sini saya tidak membahas bagaimana cara meraih sukses. Saya tidak membahas tentang hal itu karena sudah banyak dari motivator, trainer atau guru-guru yang sudah membahas cara untuk meraih sukses. Namun sebaliknya, saya membahas suatu hal yang lebih fundamental mengenai kesuksesan, yaitu karakter sukses. Nah, karakter sukses ini adalah suatu pondasi yang akan menunjukkan apakah kita layak untuk sukses atau tidak. Percuma kalau kita belajar cara-cara meraih sukses, tetapi apabila karakter kita, diri kita belum sukses, ya maka cara bagaimanapun itu yang diajarkan oleh para trainer, para motivator untuk mengajarkan Anda keberhasilan hidup, maka akan percuma. Karena diri kita masih belum layak untuk sukses. Karakter kita masih karakter gagal. Ya. Jadi hal utama yang perlu kita tanamkan pada diri kita untuk sukses adalah menyiapkan karakter kita, menyiapkan pondasi untuk sukses itu sendiri. Yakni bagaimana cara kita memiliki karakter sukses ini kita tanamkan pada diri kita agar tindakan kita, pola pikir kita, ucapan kita selalu mengarah kepada kesuksesan. Jika hal ini sudah terjadi, maka kita menggunakan cara bagaimanapun akan tetap sukses. Sebaliknya, kalau pribadi kita belum sukses, menggunakan cara bagaimanapun juga, misalkan Anda diajari motivator nomor 1 di dunia untuk sukses, maka akan percuma. Karena karakter atau pribadi masih belum sukses. Ya, artinya masih belum dipersiapkan untuk sukses. Seperti itu. Apa sih sukses itu? Sukses bisa kita pahami sebuah pencapaian yang kita dapatkan. Nah, teman-teman semua, sebetulnya kalau kita bicara tentang arti kesuksesan, di sini konteksnya masih sangat luas. Misalkan seorang bayi yang bisa berjalan, itu adalah kesuksesan bagi si bayi itu. Atau kita saat kuliah, kita sudah lulus dan mendapatkan nilai yang bagus, cum laude misalkan, itu pun juga dikatakan kesuksesan. Atau kita mencari kerja, kemudian dapat kerja, mendapatkan gaji yang layak, itu pun bisa dikatakan sukses. Kenapa? Karena di situ ada sebuah pencapaian yang didapatkan, begitu. Nah, berbeda kalau kita ingin mencapai suatu pencapaian yang lebih tinggi. Artinya, kesuksesan kita itu belum selesai. Sukses kita hanya sukses-sukses sementara yang kita raih. Ya. Nah, dalam hidup ini yang namanya sukses itu nggak ada habisnya. Akan terus kita mencapai satu hal baru. Kita mencapai suatu hal baru yang ingin kita dapatkan. Contohnya tadi, kalau kita seorang mahasiswa, begitu lulus, kita sudah sukses. Tetapi sukses kita itu masih sementara. Kita butuh sukses lain yang mungkin lebih besar. Misalkan, kalau kita habis kuliah, lulus, kemudian mencari pekerjaan. Nah, berarti kita kan belum sukses dalam pekerjaan. Kita hanya sudah sukses di kuliah saja, begitu, ya kan? Nah, apabila kita sudah mencapai pekerjaan, kita sudah mendapatkan pekerjaan, mendapatkan penghasilan yang layak, atau kita membangun suatu usaha, kemudian berhasil, memiliki income yang besar, mungkin bisa jadi itu adalah suatu kesuksesan juga. Begitu kan? Nah, jadi kalau kita pahami, sukses itu adalah sebuah pencapaian yang kita dapatkan. Namun di sini yang perlu digarisbawahi adalah sukses itu tidak ada puncaknya. Karena sukses itu selalu berproses. Sukses itu selalu ada tahapan-tahapannya. Nah, kecuali kalau kita sudah meninggal, ya, itu baru kita mencapai kesuksesan puncak. Dimana kalau kita meninggal itu kita memiliki banyak manfaat,
kita mewarisi ilmu yang berguna bagi orang lain, kita mewarisi harta yang sangat berguna bagi anak turun kita, atau yang bermanfaat bagi orang lain, baru itu disebut sukses puncak. Seperti itu. Tetapi kalau kita di akhir hayat, kita malah istilahnya itu tidak meninggalkan sesuatu yang bernilai bagi orang lain, namun justru kita meninggalkan sesuatu yang merugikan bagi orang lain, maka seluruh pencapaian di dalam hidup kita tidak bisa dikatakan sukses. Seperti itu. Tidak bisa meraih sukses. Jika sukses itu adalah suatu pencapaian, maka ada begitu banyak orang yang tidak bisa meraih suatu pencapaian. Nah, teman-teman, apabila kita belajar dari seorang anak kecil, kita tahu bahwasanya anak itu di saat belajar berjalan, meskipun dia jatuh bangun sampai kakinya berdarah, sampai kakinya tergores, sakit, dia nangis-nangis, dia tetap tidak pernah menyerah untuk terus belajar berjalan, bahkan belajar berlari. Bukankah begitu? Nah, pengalaman kita di masa kecil itu adalah pengalaman yang sangat berarti, yang menunjukkan bahwasanya setiap manusia itu memiliki bekal untuk sukses. Setiap manusia pada dasarnya adalah diciptakan untuk sukses. Artinya, di dalam diri kita sudah dibekali oleh Tuhan untuk mencapai suatu kesuksesan, untuk meraih suatu pencapaian yang kita inginkan. Bahkan kalau boleh saya bilang, sukses itu sebetulnya adalah sudah kodrat kehidupan kita. Hanya saja di saat kita sudah dewasa, kemana potensi sukses itu? Apakah hilang begitu saja? Kenapa kita di saat dewasa seringnya lebih banyak mengeluh, lebih banyak bertengkar dengan orang lain, lebih banyak menyerah begitu saja di saat ingin meraih suatu keberhasilan? Nah, maka di kesempatan inilah saya ingin menggali karakter sukses itu. Kenapa? Karena pada dasarnya semua orang dari kecil sampai dia dewasa, bahkan sampai dia meninggal, di dalam dirinya ada karakter sukses, di mana karakter sukses ini sudah pernah kita lakukan di saat kita masih bayi, di saat kita belajar berjalan, di saat kita belajar berbicara, dan sebagainya. Nah, karakter ini seolah-olah hilang begitu saja, tetapi sebenarnya dia nggak hilang. Dia hanya terpendam di dalam diri kita. Dia hanya ketumpuk dengan memori-memori lain yang begitu melemahkan potensi kita. Maka mari kita belajar untuk menggali karakter sukses ini. Hal-hal yang melemahkan potensi sukses kita. Nah, seperti di awal tadi saya mengatakan bahwasanya kita di saat terlahir itu sudah membekali potensi sukses. Kita sudah dibekali potensi-potensi sukses oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun seiring dengan waktu, ada begitu banyak sugesti negatif yang kita terima, yang masuk ke dalam diri kita tanpa kita saring, dan kita percayai begitu saja. Contoh ini sugesti negatifnya ya, kamu itu bodoh. Nah, perkataan seperti ini dulu waktu kita kecil sering kita dengar dari teman kita, atau bahkan dari guru kita dan orang tua. Nah, kata-kata seperti ini meskipun tujuannya adalah baik, kamu itu bodoh, ya memang kenyataannya mungkin kita dianggap bodoh oleh orang yang tidak mengerti potensi kita. Mungkin kita dikarenakan tidak bisa satu dua hal, tetapi sudah di-justice dengan kamu itu bodoh. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kata-kata atau sugesti negatifnya, kamu itu tidak lebih baik dari. Nah, ini adalah suatu kalimat pembanding yang membandingkan diri kita dengan teman kita atau dengan saudara kita yang lain, di mana di saat diri kita tidak mampu pada suatu hal, sedangkan teman kita atau saudara kita itu memiliki kemampuan lebih di suatu bidang itu, maka kita akan langsung dibandingkan dengan si dia, begitu. Nah, secara tidak langsung kata-kata demikian ini justru akan melemahkan potensi kita, justru akan mengisolasi potensi sukses kita, begitu.
Kemudian yang nomor 3 adalah kamu itu cuma mimpi. Nah, ini juga sering kita dengar mungkin di saat kita waktu kecil, atau mungkin dari teman kita sendiri, dari guru-guru kita, dari orang tua kita yang sering mengatakan kamu itu cuma mimpi. Nah, di saat kita memiliki mimpi yang besar, memiliki mimpi yang sangat-sangat inisiatif, mimpi yang begitu kita dambakan, tetapi tiba-tiba dilemahkan dengan kata-kata kamu itu cuma mimpi, nggak akan bisa meraihnya. Nah, itu adalah sugesti negatif yang harus kita hilangkan sebetulnya. Yang nomor 4, jangan bermimpi terlalu tinggi. Ini masih berkaitan dengan yang nomor 3. Kita kadangkala memiliki mimpi yang besar, memiliki mimpi yang tinggi, tetapi tiba-tiba dilemahkan dengan kata-kata jangan bermimpi terlalu tinggi, nanti kalau jatuh sakit. Nah, secara tidak langsung, keempat kalimat sugesti negatif ini justru akan mengisolasi potensi sukses kita, akan mengcover, akan menutup potensi sukses yang sudah ada di dalam diri kita, sehingga potensi sukses yang ada di dalam diri kita tidak bisa optimal kinerjanya, kecuali hanya sedikit, gitu. Sehingga kinerja kita, pola pikir kita, ucapan kita hanya mengarah kepada ketidakberhasilan. Contoh, kalau kita memiliki suatu impian yang besar, ingin memiliki profesi yang layak kita dapatkan, tetapi karena kita sudah tersugesti negatif seperti kata-kata barusan, maka kita menjadi lemah, kita menjadi nggak semangat, kita menjadi tidak pede, ya, minder, sehingga kita kurang konsisten untuk meraih sukses yang kita impikan. Ataupun kalau kita berusaha sekuat tenaga, justru kita merasa sangat payah, kita hanya menghasilkan sedikit dari apa yang kita capai itu. Kenapa? Ini karena pengaruh dari sugesti negatif yang pernah kita terima itu, ya. Jadi bagaimana cara kita mengganti sugesti negatif ini menjadi sugesti yang positif? Inilah yang harus kita lakukan. Terutama kalau kita menjadi orang tua, kalau menjadi guru, ataupun hanya menjadi sekedar teman, maka kita harus memiliki sugesti yang positif, sugesti yang baik untuk diri kita sendiri, terutama kalau kita orang tua, untuk anak-anak kita. Terutama lagi kalau kita seorang guru misalkan, ya, meskipun bukan guru di sekolahan, tapi kita semua adalah guru bagi orang lain juga. Maka kita harus memiliki sugesti yang positif, sugesti yang baik, yang bisa memotivasi orang lain ataupun diri kita sendiri, sehingga kita betul-betul potensi suksesnya itu utuh, itu tetap utuh, 100% bisa kita gunakan secara optimal di dalam kehidupan ini, begitu. Cara mengganti sugesti negatif menjadi sugesti yang positif. Nah, kalau tadi saya bahas tentang sugesti negatif yang bisa mengisolasi karakter sukses kita, maka sekarang bagaimana cara kita mengganti sugesti-sugesti negatif yang mungkin pernah kita dengar atau kita sendiri pernah mengatakannya kepada orang lain, menggantinya dengan sugesti positif, dengan kalimat positif atau pesan-pesan positif yang lebih memberdayakan. Yang pertama, daripada kita mengatakan kamu itu bodoh ketika melihat seorang anak atau teman kita yang tidak bisa melakukan sesuatu, atau utamanya tidak bisa pelajaran tertentu, maka lebih baik kita menggunakan kata-kata tidak apa-apa kamu tidak bisa, seperti itu. Atau kamu boleh belajar lagi lebih giat, nanti pasti bisa, seperti itu. Memang kesannya lebih panjang ya, tetapi pesan yang ditangkap di bawah sadar jauh lebih memberdayakan, jauh lebih baik daripada kata-kata negatif kamu itu bodoh. Meskipun tujuannya baik, kalimat kamu itu bodoh tujuannya baik di saat disampaikan, tetapi pikiran bawah sadar kita atau pikiran bawah sadar orang lain, terutama anak yang masih kecil, itu menangkapnya apa adanya, seperti itu. Berbeda kalau kita mengatakan tidak apa-apa kamu tidak bisa, kamu boleh belajar lagi lebih giat kok, pasti nanti akan bisa, seperti itu. Maka
sugesti yang ditangkap di pikiran bawah sadar itu jauh lebih positif, akan memberikan semangat, memberikan motivasi, sehingga seseorang akan lebih berusaha, lebih optimis, lebih semangat untuk belajar lagi misalkan. Kemudian yang kedua, daripada kita mengatakan kamu itu tidak lebih baik dari si A, si B dan lain sebagainya, ini kan membandingkan. Atau kamu itu kan tidak sama seperti kakak kamu itu yang lebih pandai, kamu itu nggak seperti dia sih yang jago matematika misalkan. Nah, daripada kita bilang seperti itu, lebih baik kita menggunakan kalimat positif. Kamu itu spesial, kamu itu pintar di bidang yang lain kok, kamu itu orang tidak harus sama dengan kamu memiliki bidang yang lain, begitu. Atau gini, orang itu tidak harus sama kok, kamu bisa pintar di bidang yang lain, begitu. Nah, kalimat seperti ini jauh lebih memberdayakan. Artinya kita sebagai orang yang memberi sugesti positif, kita mengerti keadaan orang itu, kita mengerti potensi orang itu bukan pada satu bidang, tetapi ada bidang-bidang yang lain yang mungkin saja akan dia kuasai, seperti itu. Nah, kemudian kalimat berikutnya, yakni daripada kita mengatakan kamu itu cuma mimpi, lebih baik kita mengatakan buktikan mimpimu itu jika kamu memang menginginkannya. Nah, ini justru kita harus menantangnya. Nah, di sini ada sugesti positif, ada pesan positif yang tertanam di pikiran bawah sadar seseorang, sehingga dia justru lebih semangat di saat kita mengatakan buktikan mimpimu itu jika kamu memang menginginkannya, begitu. Nah, berbeda kalau kita mengatakan kamu itu cuma mimpi. Nah, pesan yang kita tangkap di pikiran bawah sadar, kita justru pesimis, kita minder untuk membuktikan mimpi kita itu. Sebaliknya kalau kita mengatakan buktikan mimpimu itu jika kamu memang menginginkannya, maka sugesti yang masuk, pesan yang masuk ke pikiran bawah sadar kita, atau mungkin anak kita, atau mungkin teman kita, murid kita, akan lebih optimis, lebih semangat untuk meraih impiannya itu. Nah, kemudian kalimat yang terakhir adalah daripada kita mengatakan jangan bermimpi terlalu tinggi, nanti kalau jatuh sakit, lebih baik kita mengatakan bagaimana cara kamu meraih mimpi itu, bagaimana cara kamu meraih mimpi yang setinggi itu. Nah, kalimat ini kalau kita sampaikan kepada seseorang yang memiliki impian yang tinggi, maka potensi suksesnya itu akan jauh lebih tereksplorasi, akan jauh lebih tertantang untuk digunakan seoptimal mungkin, akan lebih optimis menggunakannya. Berbeda kalau kita menggunakan kalimat jangan bermimpi terlalu tinggi, itu justru akan melemahkan potensi kita, akan mengisolasi potensi sukses kita sehingga tidak bisa optimal. Sedangkan kalau kita menggunakan kalimat bagaimana cara kamu meraih mimpi yang setinggi itu, ini nanti kalimatnya justru akan membuat kita semangat, membuat kita optimis, membuat kita lebih percaya diri untuk meraih sebuah impian. Nah, itulah ya cara mengganti kalimat negatif atau sugesti negatif menjadi sugesti yang positif. Intinya adalah ganti kata-kata yang melemahkan menjadi kata-kata yang memberdayakan, kata-kata yang lebih positif, kata-kata yang memberikan semangat, yang memberikan motivasi, sehingga karakter sukses kita yang sudah ada di dalam diri ini betul-betul bisa kita gunakan secara optimal. Seperti itu. Potensi sukses yang sudah ada di dalam diri kita. Nah, kalau kita melihat anak kecil, pasti kita tidak pernah melihat anak kecil itu gagal untuk latihan berjalan, ataupun latihan berlari, ataupun latihan-latihan yang lain untuk meraih suksesnya di masa kecil itu. Nah, sebetulnya potensi sukses itu ada sampai hari ini, sampai sekarang, sampai orang itu dewasa, ya termasuk kita. Nah, anak kecil di dalam pikirannya itu memiliki outcome,
atau tujuan pasti yang mau dia raih. Contoh, kalau anak kecil itu mulai belajar berjalan, di dalam pikirannya hanya ada satu tujuan yang pasti, yaitu bisa berjalan dengan lancar. Begitu. Meskipun dia itu tidak ada yang mengajari, tetapi itu sudah nalurinya, yakni memiliki tujuan yang pasti yang mau dia raih, yakni berjalan. Nah, sebetulnya karakter ingin memiliki tujuan ini, karakter ingin mencapai suatu tujuan ini adalah suatu kodrati yang sampai hari ini kita masih memilikinya. Tetapi kadang-kadang kita tidak menggunakannya, itu saja. Nah, yang berikutnya adalah feedback atau umpan balik. Sebagaimana anak kecil itu tidak pernah mengatakan saya menyerah, saya gagal, tidak pernah. Tetapi setiap ketidakberhasilannya di dalam latihan berjalan itu adalah sebuah umpan balik, itu adalah sebuah feedback, yakni informasi yang dia butuhkan untuk berlatih lebih giat lagi. Atau feedback itu bisa dikatakan sarana pembelajaran dari pengalaman, ya, belajar dari pengalaman. Misalkan dia kalau lari akan jatuh. Nah, jatuhnya itu bukanlah kegagalan, melainkan suatu feedback yang sudah dipahami oleh anak kecil, begitu. Sehingga dia tidak merasa gagal ketika dia jatuh di saat berlari atau di saat berjalan, melainkan itu adalah suatu momen pembelajaran di mana ada hal positif yang harus dia lakukan supaya tidak jatuh lagi, begitu. Ada perubahan cara berjalan yang harus dia lakukan supaya tidak jatuh lagi, seperti itu. Nah, kemudian yang nomor 3 adalah konsisten berusaha atau pantang menyerah. Ini pula yang kita lihat pada anak kecil ketika dia belajar berjalan atau belajar berbicara atau belajar apapun, ya, tidak pernah menyerah. Dia konsisten berusaha. Dia terus-menerus berusaha sampai bisa meraih tujuannya itu, begitu. Jadi nggak ada kata menyerah. Nah, inilah karakter sukses itu. Inilah potensi sukses yang sudah ada di dalam diri setiap manusia, termasuk kita ini. Jadi kalau kita bisa menggunakan ketiga karakter sukses ini atau potensi sukses ini, dijamin hidup kita pasti sukses. Kenapa? Karena yang menjamin itu Tuhan sendiri. Karena Tuhan sendiri yang membekali kita memiliki outcome, memiliki feedback, memiliki konsistensi yang tinggi. Sehingga kalau ini kita gunakan secara optimal, pasti kehidupan kita dipastikan berhasil untuk meraih apapun yang kita inginkan, seperti itu. Tetapi sayangnya, ya, seperti tadi yang kita bahas, ada kalimat-kalimat atau sugesti negatif yang sering kita dengar dan kita terima. Maka solusinya adalah kita harus mengganti kata-kata yang kita gunakan untuk memberikan motivasi, untuk memberikan sugesti yang positif, sehingga karakter sukses ini yang sudah ada di dalam diri kita itu benar-benar bisa digunakan secara optimal untuk meraih keberhasilan ataupun suatu kesuksesan yang kita impikan. Seperti itu. Karakter sukses diantaranya adalah outcome atau tujuan yang pasti yang mau kita raih. Nah, ini yang pertama, ya. Yang kedua adalah konsisten. Yang ketiga feedback dan evaluasi diri. Yang keempat fleksibel. Dan yang terakhir adalah doa. Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, semua orang sukses yang ada di dunia ini itu pasti meraih sukses itu tidak langsung besar, tetapi dia meraihnya secara kecil-kecil terlebih dahulu, parsial-parsial terlebih dahulu, yang terus dia susun, terus dia lakukan, terus dia raih, kemudian akan terakumulasi menjadi sukses-sukses yang lebih besar. Nah, semua orang sukses yang pernah meraih kesuksesan ataupun akan meraih sukses yang besar itu pasti memiliki outcome atau memiliki tujuan pasti yang mau dia inginkan, gitu. Tujuan pasti yang dia inginkan, seperti itu. Nggak mungkin ada orang sukses tapi dia nggak punya outcome, nggak mungkin. Nah, istilah lain dari outcome ini adalah impian. Jadi
Kalau kita ingin berhasil meraih tujuan, kita harus memiliki suatu impian yang pasti. Begitu. Kemudian yang kedua adalah konsisten. Konsisten ini adalah terus-menerus secara ajak, secara istiqomah kita berusaha, kita action, ya, ada rencana yang pasti, kemudian kita lakukan secara konsisten, terus-menerus tanpa menyerah, seperti itu. Yang ketiga adalah feedback dan evaluasi diri. Nah, feedback adalah pembelajaran atau umpan balik yang kita dapatkan dari action kita. Mungkin di saat kita action, di saat kita berusaha, ada sedikit halangan, maka itu adalah suatu feedback. Bukan kita anggap sebagai kegagalan, tidak, tetapi kita anggap sebagai feedback atau umpan balik atau pembelajaran, di mana feedback itu memberikan informasi kepada kita harus melakukan ini, jangan begitu, seperti itu. Kalau kita melakukan itu nanti akan jatuh, kalau kita melakukan ini tidak. Nah, disinilah perlunya suatu evaluasi diri supaya kita lebih nantinya itu fleksibel, ya. Yang keempat, kalau kita evaluasi diri nantinya akan bisa fleksibel untuk menggunakan cara-cara yang berbeda. Untuk apa? Untuk bisa meraih outcome atau tujuan yang pasti kita inginkan itu. Kemudian yang terakhir adalah doa. Nah, doa ini tidak bisa kita tinggalkan karena kita sebagai orang yang beragama tentunya, maka kita pasti berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena bagaimanapun keberhasilan dan potensi yang kita miliki atau keberhasilan yang kita capai berbekal potensi yang kita miliki, itu semua pemberian Tuhan Yang Maha Kuasa. Begitu. Jadi kita harus berdoa, kita harus berkomunikasi dengan yang memberikan kita hidup, sehingga usaha kita mendapatkan kelancaran, usaha kita mendapatkan kemudahan, dan diberi keberkahan, manfaat yang besar untuk kehidupan kita. Karena percuma kalau kita mencapai sesuatu, kita sukses, kita dikatakan berhasil, tetapi hasil yang kita dapatkan itu tidak memberikan manfaat, tidak memberikan keberkahan bagi diri sendiri ataupun orang lain, maka semua itu percuma. Maka solusinya adalah kita harus berdoa supaya usaha yang kita lakukan memberikan manfaat, memberikan keberkahan baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain, sehingga nantinya akan betul-betul bermanfaat. Kita betul-betul menjadi orang yang sukses, tidak hanya sukses secara finansial semata, tidak hanya sukses secara duniawi saja, tetapi kita juga sukses setelah kematian, seperti itu. Inilah yang jauh lebih penting yang perlu kita pikirkan, tidak hanya sukses duniawi saja, tetapi bagaimana kita juga sukses nanti setelah mati, ya, seperti itu, atau sukses di akhirat. Nah, pasti semua agama mengajarkan kita tidak hanya bahagia di dunia, tapi juga bahagia di akhirat, seperti itu. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar, silahkan. Baik, saya akhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.